Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian jamaah subuh Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan sama-sama kita isi dengan bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga Allah selalu membimbing hidup kita sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan terakhir surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ila akhirih. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat dan Allah menyebutkan dalil-dalil tentang kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya Allah Jalla wa ala. Jadi ujar Allah menyatakan awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama. Tidakkah mereka, maksudnya mereka di sini orang-orang kaum kafir, tidakkah mereka berpikir, tidakkah mereka memandang, sesungguhnya kami telah menjadikan buat mereka aidina, membuat dengan tangan-tangan kami, menciptakan dengan tangan-tangan kami an'am, binatang ternak, itu seperti sapi, seperti kerbau, kemudian seperti onta atau seperti kambing. Nah, itu cara Allah menciptakannya min ghairi wasitatin wala syarikin wala mu'idin, tanpa ada perantara, tidak ada yang menyertai, tidak ada namun membantu, Allah semata yang menciptakan itu. Lalu Allah menciptakannya ini mimma khalaqnahu lahum, kami ciptakan itu semua an-an'am itu lahum, buat mereka, wali ajlihim minal an'am, jadi dikhususkan untuk mereka. Nah, di sini Allah menciptakan di sini menunjukkan kepada mereka bahwasanya Allah lah Maha Esa, esa dari ciptaannya. Wa yastadillu bidzalika ala wahdaniyatina wa kamali qudratina. Ini menunjukkan atas keesaan kami, puja Tuhan. Artinya esa di sini tidak ada orang lain yang menyertainya, tidak ada orang lain yang membantunya, hanya Allah semata. Dan itu juga menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hum laha malikun. Dan binatang ternak ini untuk mereka pilih. Wa hum mutasarrifuna fiha kaifa yasha'una. Jadi mereka itu terserah apakah binatang itu dari Allah taala mereka. Mutasarrifuna fiha kaifa yasha'un. Jadi nanti akan hendak boleh untuk dimakan dagingnya silakan, hendak dijual silakan, hendak dijadikan sebagai tunggangan silakan. Nah itu. Wa dzallalnaha lahum, dan kami tundukkan, ja'alna biqahurniha wa ja'alnahum yaqharunaha wa hiya dzalilatun lahum. Jadi Allah jadikan di sini mereka itu tunduk kepada kita manusia, kepada orang-orang kafir juga, ya kepada manusia secara umumnya. Anak apa aja tunduk. Makanya kalaulah seandainya anak kecil tuh menggiring,
onta, maka onta pun ikut mengikuti daripada anak kecil itu. Karena memang Allah sudah ciptakan mereka itu semuanya tunduk buat manusia. Jadi faminha diantaranya binatang itu kamu tunggangi, ujar Tuhan, atau kamu jadikan sebagai bahan apa? Kamu jadikan untuk tunggangan. Faminha rakubuhum wa minha yakulun. Jadi ada binatang an'am itu yarkabunahu fil asafir atau fil asfar. Kamu jadikan sebagai tunggangan untuk perjalanan kamu, ya seperti onta, seperti kuda, atau seperti sapi dan lain sebagainya. Wa yahmiluna 'alaiha asqal, membawa barang-barang dagangan atau membawa barang-barang keperluan hidup mereka. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali binatang itu, mau jadikan tunggangan, mau sebagai dikatakan bagaikan kasupun atau bagaikan kapal yang berjalan di atas daratan. Nah, itu semua ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai bentuk kulitnya bisa, kemudian susunya untuk diminum. Fiha masyaribun aidon yasrabuna min albaniha, diminum dari susu-susunya. Kemudian banyak manfaat dan lain sebagainya. Seperti kemarin kita berkorban, kita korbankan. Memang binatang-binatang seperti itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditundukkan buat kita, namanya kita mengambil manfaatnya. Lalu ujar Allah taala, afala yashkurun, maka apakah mereka akan bersyukur kepada Tuhan mereka? Hadhihi ni'mah jalilah, mana begitu? Orang-orang sangat memerlukan dengan kemana-mana pakai seperti keledai dan bukan saja sebagai transportasi, tapi juga di untuk barang dagangan mereka. Nah itu mungkin disyukurin kayak puji Tuhan. Allah menciptakan itu khusus ditundukkan buat manusia, tundukkan buat kita termasuk orang kafir. Belum tadi manfaatnya seperti kulitnya, manfaatnya ada dagingnya, susunya, seperti susu onta itu kan susu yang sangat luar biasa dan lain sebagainya. Tunakkan juga Tuhan, afala yashkurun, maka apakah mereka tidak bersyukur kepada Tuhan mereka atas nikmat-nikmat yang sangat besar itu. Ini di sini Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat, dan Allah menjelaskan juga di sini tadi tentang kekuasaannya dan kemahaesaannya. Tapi manusia masih menyembah kepada berhala. Orang-orang kaum kafir musyrikin menyembah kepada berhala. Makanya kata Allah, wattakhazu min dunihi alihah. Mereka telah menjadikan selain daripada Allah. Wattakhazu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka masih menjadikan selain kepada Allah itu sebagai Tuhan. Semoga mereka mendapatkan pertolongan. Ya bagaimana berhala itu bisa menolong? Dia hanya batu nang kada bisa bergerak, batu nang kada hidup, batu mati, batu nang kada bisa memberikan pertolongan, batu nang kada bisa memberikan mudarat. Itu yang dijadikan oleh malaikat, oleh kafir sebagai Tuhan. Sementara nang akan nyata sudah kelihatan dengan barang buktinya. Kenapa mereka kadang menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya? Wadillah ya, mereka bergantung pada Tuhan. Jadi dalam Quran itu ada ilah, ada orang yang Tuhan, pokoknya ada dikendaki oleh hawa nafsunya, diikutinya. Itu seolah-olah itu sebagai Tuhan. Itu seolah-olah sebagai Tuhan. Ada orang bertuhan dengan hawa nafsunya, ada orang bertuhan, ada orang bertuhan dengan lain sebagainya. Nah, jangan sampai demikian kata Allah. Semoga Allah yang jelas-jelas memberi manfaat, memberi mudarat. Seperti kita bekerja, rezeki datang itu bukan karena kekuatan semua, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rezeki Allah berikan dan la ilaha itu menolong. Tapi mereka orang kaum kafir lahum jundun. Mereka itu selalu menjadi tentara mereka.
Mereka melihara berhala melindungi wa mulahum haula'il musyrikin wal khadmin islamihim. Jadi orang-orang musyrikin itu seolah-olah dengan berhala itu sebagai tentaranya, sebagai orang yang berkhidmat dengannya. Jadi mereka menyembah sampai apapun keperluan mereka semuanya kepada berhala-berhala. Padahal berhala itu dibuat batu, mereka memberikan niatnya. Nah, itulah keburukan daripada al-musyrikin. Lalu kata Allah menyatakan fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Lalu di sini Allah menyatakan fala tahzan ya Muhammad. Kamu jangan merasa bersedih wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kaum kafir musyrikin yang mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyekuri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Nahnu a'lamu bima yukhfunahu. Kami lebih mengetahui ujar Allah dengan apa yang mereka sembunyikan fi sudurihim wa ma yudhirunahu min aqwalihim wa afwalihim. Allah juga Maha mengetahui dengan apa yang mereka nampakkan dengan perkataan dan perbuatan mereka. Fanuzazihim alaihi. Niscaya kami akan mengganjar atas perbuatan mereka. Wa kafa bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi saksi nanti dengan semua perbuatan mereka. Awalam yaral insanu anna khalaqnahum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu tadi adalah ayat tafakkur, yaitu ayat yang kita disuruh untuk berpikir, melihat dengan nikmat-nikmat Allah. Jadi ujar Tuhan syukuri, maka bersyukur itu tinggi baik. Lalu kita manusia ini memang diciptakan oleh Allah. Ada orang tuh yang hidupnya itu sakit saja. Ini memang manusia ini disuruh oleh Allah untuk bersabar. Ada juga manusia ini diciptakan oleh Allah dengan penuh dengan kenikmatan, banyak rezeki dan lain sebagainya. Ini berarti orang ini disuruh bersyukur. Nah itu. Jadi dua aja hidup, sabar lawan syukur. Nang karena musibah, maksudnya musibah itu kan ya duit kada tapi ada, hidup miskin, begawi sudah jua tapi rezeki saya ituannya. Nah itu banyak yang bersabar gitu. Ya ada juga orang bekerja dikit aja bekerja, rezekinya banyak. Nah ini memang orang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disuruh bersyukur. Bersyukur itu pasti ada dua macam. Bersyukur dapat nikmat, bersyukur dapat musibah. Nah, itu bersyukur itu dua macam. Kalau bersyukur dapat nikmat itu nyaman, bersyukur dan dapat musibah ini ngalih baik. Mensyukuri dengan dapat musibah. Karena itu gini bahasanya, la in syakartum la azidannakum. Ini kunci kita kalau hendak hidup itu nyaman. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah ujar Tuhan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu ingkar, maka azabku amat sangat dahsyat. Nah kayak apa bersyukur? Bersyukur tuh ya minimal mengucapkan alhamdulillah. Itu seberatan orang bisa, Pak. Alhamdulillah. Tapi cara mengucapkan alhamdulillah itu kalimat alhamdulillah kita ucapkan, tapi kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Jangan sampai kita mengucapkan alhamdulillah tapi membanggakan dengan diri kita. Itu sombong gugurnya. Sombong gugurnya apa ya? Kayak apa? Alhamdulillah di sini kiri pengsudahan. Akulnya alhamdulillah rasa Sidin memuji Allah tapi mengangkat diri Sidin itu sombong jadinya Pak.
Nah itu alhamdulillah. Jadi bersyukur itu kayak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah kita ucapkan itu adalah untuk merendahkan diri kita. Nah diri kita kita rendahkan, Allah dan kita puji, Allah dan kita agungkan. Nah kita kadang-kadang kalau bisa mengucapkan alhamdulillah tapi bisa salah guburnya. Kayak pian alhamdulillah, kita alhamdulillah. Rasa buju-buju alhamdulillah. Nah tapi Sidin mengucapkan alhamdulillah meninggikan keadaan diri Sidin. Sidin mengucapkan alhamdulillah merasa diri Sidin lebih daripada yang lain. Itu bukan sombong. Walaupun alhamdulillah ucapannya. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu memang semuanya itu tidak ada yang layak untuk dipuji kecuali Allah. Aku dipuji Sidin Sugi ini sebenarnya kepada Allah juga kada ada apa-apanya. Semuanya itu bukan karena hasil kerjaku, semuanya itu bukan karena hasil usahaku, semuanya Allah, 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 Allah. Nah, jadi kita merendahkan diri kita ketika mengucapkan alhamdulillah. Itu kita cara bersyukur. Jangan sampai alhamdulillah meninggikan dengan diri kita. Itu takabur jadinya. Nanti bersyukur. Nah kedua bersyukur itu yaitu dengan menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepadanya. Bila seandainya nikmat yang Allah berikan, Allah menciptakan seperti binatang untuk tunduk, itu disyukuri. Nah kayak apa mensyukurinya? Nang dijadikan sebagai tunggangan, maka sering-seringlah tunggangan itu dibawa untuk mensyukuri nikmat Allah. Seperti apa? Dibawa ke masjid, dibawa ke majlis dan sebagainya. Ini kan contoh daripada binatang. Kemudian juga kita ucapkan alhamdulillah dengan Allah menciptakan binatang itu ditundukkan buat kita. Kita bisa makan daging sapi, bisa makan daging kambing, bisa makan daging onta. Nah itu syukuri. Nah kayak apa? Kebetulan kita menukar daging sedikit dapat bagi rezeki kepada fakir miskin. Termasuk alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah seperti kita berkorban kemarin. Kita berkorban ini adalah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Binatang-binatang ternak itu memang diciptakan untuk ditundukkan buat kita. Kita jadikan sebagai sarana untuk menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim. Lalu kita berbagi ke sana kemari. Itu bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya bersyukur itu adalah menjadikan segala nikmat Allah itu untuk mendekatkan diri kepadanya. Bukan dijadikan nikmat Allah itu untuk membuat kita jauh daripadanya. Siapa yang menjadikan dengan adanya nikmat Allah menjadikan dia ingkar, kufur, jauh dengan Allah, maka nikmat itu membawa bala dalam kehidupannya. Begitu juga dengan umur kita. Umur kita sudah tuha, tapi tuha makin populer beribadah, makin tuha makin ada rajin dan lain sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka nang Tuhan itu sebenarnya bala, bukan dia membawa kenikmatan. Nah itu syukur di dalam kita mendapat kenikmatan. Nang nyaman benar tadi segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dia adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa aja terbaik, jadikan dia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nikmat datang tambah ibadah kita, nikmat datang tambah dekat diri kita kepada Allah, nikmat datang tambah khidmatnya kita kepada Allah. Itu bersyukur, bukan membuat kita jauh dengan Allah, bukan melanggar dengan hukum-hukum Allah. Itu namanya nikmah. Nikmah itu bala. Itu termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggonolakan nang halus halai. Bagi kan bila syukur kayak orang kita tenang itu syukur. Dan guru itu malam dia banyak itu syukur sepatan yang haji berbangka. Jadi saya apa yang kau inginkan? Sumpah Nabi sampai bertengah malam, sumpah yang bermalam, berarti kan bertengah malam lah. Makanya dikatakan dalam syair burdah itu, zalamtu sunnata man ahya zalama ila anishtaqad padamahud rabi warami. Itu Syekh Busayri menggambarkan bagaimana dengan Rasulullah.
Aku ujar Syekh Musair menzalimi orang yang menghidupkan sunnah malam, orang yang menghidupkan salat malam sampai Rasulullah itu bangkak batis sidin melakukan salat malam. Jadi apa lagi yang kau inginkan ya Rasulullah? Bukankah pian ini sudah dijamin, dosa pian sudah diampuni yang telah lalu dan akan datang, sorga menunggu dengan Rasulullah? Ujar Nabi, apalah akuna abadan syakura. Bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Nah, itu, Pak. Jadi makam bersyukur itu lebih tinggi daripada makam bersabar. Sabar itu sifatnya menahan. Syukur ini, syukur ini diberi nang kada baik aja berterima kasih. Wah, ini makamnya ini diberi nang kada baik aja berterima kasih. Wah, ini makamnya nang tinggi benar, Pak. Tapi bukan cara begini malah. Ya Pak, pian Pak. Ya alhamdulillah jasidin batis ku aja pengsabalah nang pena sakit berjalan nih. Nang sabalah masih nyaman, jantung masih kuat bergeraknya. Itu bukan bersyukur, itu menghibur diri. Itu menghibur diri namanya, Pak. Kan ada kalau kisah lah. Kita ini jar bila kita nih garing, lihat orang nang lebih garing kepada kita, kita garing batukan, lihat orang nang garing nang apa misalnya manggah, nah, batuk tapi kadang manggah itu masih untung. Kalau nang manggah melihat pulang nang kada kau bangun lagi, nah itu kan itu bukan bersyukur faenarnya, itu menghibur diri, itu menghibur. Apa pian menghati alhamdulillah di kau berjalan tuh tetangga aku di sini kata kau singgahan lalu-lalu, itu bukan bersyukur Pak, itu menghibur diri. Orang bersyukur ini kan ranai, ranai. Kenapa jadi ranai? Nah kayak kita juga dapat duit ranai kalau ini grotok sini aja dapat duit, tanya cair 3M, ini jarang mau pada. Nah 3M kawannya ada berdiam tuh beratan, dapat duit berdiam, dapat penyakit pun berdiam ranai. Nah itu bersyukurnya orang yang kena musibah. Bila kasana kamari mengesahkan, bah dia melakukan pian medakan, pian kayak apa? Wah kata papanya pahit pian nonton pahit nunggu lagi, wah kesah baik. Ngesahkan kepahitan aja hidup nih, tapi nang nyamannya kan belum kesah bang sidin. Nah itu tuh bersyukur nanya tuh pahit. Bersyukur dia ulama itu. Nah, bila kita syukuri, makanya ayat Al-Qur'an itu untuk merubah nasib kita nih, nasib nang makanya jawab Allah kada merubah nasib kita. Kalau kada kita seorang nang merubahnya, nang kayak apa? Ditimpa kita sesuatu yang kada menyenangkan, syukuri. Nah, itu baik. Ini mengesahkan ini madiapian lah. Ditimpa sesuatu nang kada nyaman, syukuri. Karena jatuh la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, ku tambah ujar Tuhan. Kita ditimpa kada berduit, syukuri kada berduit deh. Kayak mau menyukuri kada berduit, syukuri jar. Duitnya kada ada. Apa nih syukuri? Berdiam. Tenang, ikhlas, ridho menerima, itu syukur. Karena dibalik itu Allah akan memberi yang lebih baik. Itu ansulan orang yang bersyukur. Nah itu. Jadi bersyukurnya orang mendapat musibah tenang, kada menggerutu, kada galau, kada kesal, kada kecewa. Nah itu bersyukur orang dapat musibah. Itu tinggi itu kurang tinggi. Kita jangan bisa. Nah itu. Alam ayat itu pikir benar. Manusia itu lupa semani yang hina. Ini apa manusia ini naraku min ini hakirin menciptakan manusia dari sesuatu yang sangat hina dan jelek. Nah, itu manusia Pak. Wahwan nutfah, yaitu setetes air mani. Siapa yang berkenan meminta air mani Pak?
Maksudnya nih, adakah pian meninggal orang melihat aja jijik? Al usul caan manusia min nutfah al kharij min makhrajan najasati. Keluar itu dari tempat keluar. Allah. Ini banyak pelajar. Keluarnya ini banyak sabar. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu bukankah mereka bukan masih diciptakan dari air itu setetes sekalinya lima lipat berasandit wa huwa khasib melawan panik makan cari dengan pemberian Allah nikmat Allah syukurnya Allah kada tunduk dengan Allah kada wahian dengan Allah. Kurang ajar benar kalau manusia ini Pak. Pak Ibu Khasim bidat sekalinya limbahnya sudah gonol kelucapikan dengan Allah wa syadidul khusumah wal libah. Orang yang paling keras menyerang Allah adalah oponan ada menyerang Allah adalah manusia ini ternyata yang menyerang Allah menyembati Allah itu kada bujur kada beriman dengan Allah kada percaya dengan Allah padahal dia ini diciptakan oleh Allah dari setetes air yang sangat hina. Diberi hujan sangit, diberi panas gunung, diberi dingin bingung. Ada pernah bersyukur, ada pernah mengembalikan dirinya asal mana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, wa yuqiru qudratahu. Dia mengingkari dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakzibu bil ba'si wan nusyur. Kada percaya ujar Tuhan, kena ujar Tuhan manusia itu dihidupkan. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan apa surah Al-Baqarah ya Allah, surah Al-Baqarah apa dikatakan di situ? Nang asalnya kadada ujar Tuhan lalu diadakan. Nah asalnya kadada nih. Manusia itu kadada diadakan oleh Tuhan, dihidupkan oleh Tuhan, keluar di dunia, keluar di dunia, dimatikan oleh Allah Ta'ala. Setelah dimatikan, dibangkitkan nanti di alam kubur. Iya, kada percaya manusia nih. Oh, kada benar kita ini bangkit di alam kubur. Kada benar kita dihalau nanti padang mahsyar. Kita punya sudah mati dah jadi tanah. Tuhan yang membantahkan, iya kada percaya. Diutus oleh Allah para rasul menyatakan bahwa ada hari kebangkitan berhitung semua amal. Ada percaya. Rasul ini pun menyampaikan pesan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya manusia kada percaya. Itulah manusia kada sadar. Wa yakdzibu bil ba'si wan nusyur. Apalaisal ilah alladzi qada ala khalqil insan min nutfah. Kada sadarkah dikatakan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia itu dari nutfah, dari setetes air mani. Qadirun ala yakhluqahu marratan ukhra. Allah kawa menghidupkannya itu untuk dihidupkan kembali indal ba'si ketika nanti dibangkitkan. Nah ini Pak, makanya datang seorang laki-laki kepada Nabi. Datang kepada Nabi.
membawa tulang. Nah, di sini siapa narnya kedekatnya? Oh ini, Ubay bin Khalaf datang kepada Nabi. Ja'a datang bi'izamin ramimin, dapat tulang manusia baik, sudah rapuh tulang, dipicik nah guguran. Nah, Muhammad, dia siapa? Ujar Ubay bin Khalaf, nena Muhammad lihat tulang nena, nah guguran nah tulang yang rapuh nena. Ubay bin Khalaf kira-kira kaulah Tuhan menghidupkan dia. Nah itu makanya kita tuh paling jahatnya manusia. Tuhan menciptakan dirinya saja, kita diciptakan oleh Allah itu ada di setetes air mani. Nah makanya bila orang kembali ke sini baik, kadada hendak minta dihormati, kadada hendak minta dihormati, kadada hendak diminta dimuliakan. Ya apa adanya. Tidak ada yang layak dimuliakan kecuali Allah. Tidak ada yang layak untuk dipuji kecuali Allah. Allah. Semua itu kembali kepada Allah. Nih naja Allah nah jauh bin Khalaf Muhammad nah kayak apa hendak menghidupkan dang ini. Ramim itu sudah menjadi barang nang kada kau diapa-apain lagi. Nah jadi ujar Nabi nih. Ujar Nabi faqala sallallahu alaihi wasallam lahu, Nabi berkata kepada Ubay bin Khalaf, "Na'am yab'atsuka, ya Allah akan membangkitkan kamu nanti setelah kamu mati, wa yudkhilukan nar. Allah masukkan kamu ke dalam neraka." Ujar Nabi. Nabi marah baik. Karena apa? Ini sangat jeleknya manusia ini. Karena sadar tadi diciptakan dari setetes air mani yang sangat indah itu. Limbah Tuhan menantang kan itu baik. Limbah Tuhan kada percaya lawan Allah yang menciptakannya. Nah itulah memang manusia itu orang yang sangat ingkar. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Allah di sini mau membuat perumpamaan orang kafir, yaitu dengan tulang yang sudah rapuh tadi itu. Lalu ia lupa akan dirinya, dialah Allah yang menciptakan dirinya, dialah Allah yang mengadakan manusia di setetes air mani. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Siapa nang kawan nama hidup akan nang tulang nang sudah rapuh itu? Kul katakan ujar Allah, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Kul ya Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini menunjukkan untuk saling jeleknya daripada perkataan orang kafir. Yang mana kalaulah Allah itu mampu menciptakan manusia dari setetes air mani, apalagi memulihkan yang sudah ada itu. Sudah Allah yang menciptakan, asalnya ada contohnya. Makanya bahasa ciptaan itu kan sesuatu yang dibuat kada ada contohnya. Allah yang maulah manusianya, Allah yang menjadikan manusianya, yang asalnya kada ada, lalu diadakan oleh Allah Ta'ala. Lima diadakan oleh Ta'ala, dibikin oleh Allah pulang meninggal dunia, kada ada, diadakan oleh Allah. Makanya kan itu bahasa surah Al-Baqarah itu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah itu bahasanya surah Al-Baqarah. Kaifa takfurun, nang kaya apa kalian ingkar kada percaya dengan Allah nang menciptakan alam ini, nang menciptakan alam semesta ini, nang menciptakan manusia setetes air mani. Wa kunta untuk air madi bentuk pasti dulu manusia kada lalu diadakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwata, kok bisa kafir kamu, kok bisa enggak percaya kamu dengan Allah. Dulu kamu tuh kada dicipta oleh setetes air mani. Bahan dasarnya itu sangat hina sekali. Diadakan kaifa taqullahi wa kuntum amwat fa'yakum, Allah hidupkan lahir ke dunia. Makanya menentang ini betul ya kayak gitu lah, dan orang ini orang nih sangat bersyukur sama sekali, sangat kayak apa kalau dipadahkan Tuhan. Fa'yakum dihidupkan oleh Tuhan, summa yumitukum, lalu dia Tuhan matikannya.
mati masuk kubur. Summa yuhyikum, limbah mati hidupkan Tuhan ulang. Nah itu. Limbah dihidupkan Tuhan, buat apa dihidupkan? Di sinilah hidup untuk diganjar semua amal kebaikan, untuk bertimbang semua amal kebaikan. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah kalian akan kembali. Kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah ini orang kafir kada percaya. Nah itu. Jadi dia mau bagus angkat tangan dan mudah leh. Kata masuk ini, rasa kedap sini. Kalau sudah usai dengan Allah Subhanahu wa taala jangan akali itu. Bila kita mengakali Allah taala hasil apa itu? Hasil ada pas, hasilnya ada cocok. Allah Subhanahu wa taala itu kadang semua mesti yang diciptakan oleh Allah tuh harus logika. Memang halid ya ayat bagusnya apa orang ada Nabi Muhammad kita mat kita lagi orang ini kata kabar ayyuhnya Muhammad berita kepada Nabi Muhammad ujar ya minal yawmi langsung keleng Abu Jahal budak kalau sama ditukan tuh Nabi Jahal berita naik karena Abu Jahal dikuasai pikirannya karena ya masih bahasa wah gitu jangan Nabi kan sama tuh orang berlaku dalam Umar semuanya kan keras orang Yahudi masalah tanah kenapa dibawa ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi dibawa ke Nabi debat ternyata ujian Nabi nang bujur itu orang Yahudi ada mana yang munafik nih dari orang munafik apa sudah calon Nabi nama pandik karena sisi seluruh dari Am dan Allah itu gimana di rumah maka jauh dari umi bang mungkin sudah hitamnya kada menghadap dengan umat ya kan tunggu sampai inilah Allah sudah lapar kita sebenarnya awal seperti yang tapi percaya di nah Tuhan itu jadi dia yang menciptakan manusia dari pertama kali Allah yang menciptakan manusia itu lalu Allah ulai dan wajar di dalam kita hidup ujar kata ya Ibrahim bukan percaya dia makal bukan Ibrahim yang pembunuh dan anak hidup sang Tuhan yang mengukur apa campur nah jatuh nak buah ini sejukut ujar panggil burungnya itu begitu dipanggil terapon masing-masing daging ini itu Allah menghidupkan itu kan kesan Nabi Ibrahim tuh hendak bukan percaya hendak memantapkan kayak apa Allah tuh kaifa yuhil kayak apa Allah menghidupkan mati apalagi dan sudah ada barangnya dalam kubur nah itu baik tuh burung tadi itu dicampur kan aneh kalau dicampur darahnya bercampur dagingnya bercampur batisnya bercampur matanya bercampur jantungnya bercampur campur pulang begitu dipanggil ujar Tuhan panggil hai Ibrahim burung itu begitu dipanggil oleh Nabi Ibrahim masing-masing terbang artinya terbang ini darah ini ke sini, ini daging ke sini, ini daging ke sini. Maka datanglah terbang burung itu ke hadapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Toh najatun kita hukum hidup makan nang mati-mati nih. Artinya di sini maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah bila ada nama Tuhan gitu jadalnya awak burung nang ini nanti cencang ini nah itu ya kan bahasa kita lagi kemarin itu nanti boleh berapa ekor tuh awak dihidupkan sudah jadi ayo Tuhan menghidupkannya dari mana keluarnya tahu lagi tuh sudah Tuhan berbicara nah itu kalau dilawan sudah Tuhan makanya bila ada orang itu dia yang takutnya sampai saja orang Ibrahim Tuhan yang kaum menghidupkan dan mematikan jadi ujian lambut-lambutnya tangkap sidin dua kong tumbes kong lapas sidin sekong nah ini jalan-jalan lambut aku matiakan dan aku hidupkan nah kayak itu caranya jadi Nabi Ibrahim nang naran Tuhan Allah itu menimbulkan matahari di ufuk timur menggantung barat kami mahimah adakan itu anak ke barat ke timur pada bukti baik nah orang tidak mengaku jadi Tuhan kalau 400 tahun kan jaringan Pak Ibu bilang sehingga biar untuk 400 tahun jaringan selesai ada. Mau di Tuhan tuh karena pernah garing 400 tahun pernah garing sakit gigi kada kepala adu sada pada dirinya. Nah, makanya yang nikmat ada ciptakan Allah. Di dalam kebebasan itu ciptakan Allah. Wah Allah tidak ciptakan Allah.
Kita nih rajin ibadah tadi ada di Allah. Awak sehat pada sing dingin itu Allah. Itu lancar urusan lancar, lancar apa lancar, badan hidup nyaman, enjoy sana ya Allah. Hati-hati dengan Allah. Ibadah itu juga ini hati-hati dengan Allah. Semuanya ada makar Allah. Dan lebih yang sampai kita ada pada Allah. Nah kayak orang-orang beribadah dengan Allah, bukan bisa ditakabur, bukan bisa disumah, bukan banyak baik. Makanya tadi Allah menyatakan, nah sedih ungkapan Arabi, "Kana yarju rabbih fa ni'mal ya siapa nahan dengan Allah dan nyamakan Allahnya, jangan bersoleh Allah baik-baik, hati-hati, la yusyrik ibadati rabbih ahada, dijebak Allah. Aku sampai sebut Allah dengan sesuatu masuk ibadah untuk Allah. Kalau sampai akan menyebutkan Allah, sampai beribadah sholatnya tapi menyebutkan Allah. Banyak zikirnya tapi dia menyebutkan Allah. Banyak cekutnya dia menyebutkan Allah. Banyak sosialnya tapi menyebutkan Allah. Karena apa? Karena ada semacam hendak kita dipuji, pencitraan. Nah. Coba kita bisa apa? Midinin, maafin. Kadang-kadang di status kita anak ya kalau anak tuh, anaknya pakai kayak lontan anak juga, ada status ini so, tujuh anak pun lagi so. Nah yang ini jadi ini apa lu? Nang saya kong kadis, nang kong bos tu barat, nang saya ini di mana jadi malah banyak tuh Allah Allah juga itu juga. Kita di sini lah. Kenapa? Karena apa? Karena terus masuk. Bagian merasa hebat. Ini pencerahan dari saya. Coba misalnya, udah itu anak hebat. Ya kan? Nah, bahkan kalau anak inang nyon sandal, inang nggak nyampe kampung, nina, apa itu makan di pasar, bawa ibusnya mau, mau di pasar pak, lah, bogor sekolah pun, film bola. Saya ingat itu mana di pasar yang banyak di pasar ada. Karena dia kalau lewat kalau bosnya sih jangan baru sih. Mana rumah dan ditanya ada belakang kabagja. Wih nangis enak nah. Astagfirullahaladzim, nangis ini Allah Tuhan mendidik anak. Ya Allah ini ahnya mau persiapan dari Allah ya itu dari dia, itu dari dia. Misalkan ini beragam yang sudah menyampaikan. Dan kita harus berengga jauh min sini. Yang melihat soal lain nanti Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ada kemauan ada kawan anak itu ini. Ini salat. Daripada kita alam ya. Enggak kalau nasabah ini dari baca aku tenggelam Allahnya. Karena jebakan lah itu. Kalian tuh orang berpandar anak kehasilan kesaksian kita. Malam menangis ya Allah, lu udah kau apa kita. Nah, baik. Pian jangan bahkan berhasil si bini andung baca dong. Tekan anak itu. Tidak mau hubung gantinya. Mau perang di rumah sih nggak nah jadi balap nyaman hati kalau ada jebakan kita mau apa. Nah itu baik kadang bisa membuat soal sama. Bal huwa khallaqul mubin. Mun Allah mampu menciptakan langit di sini. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ay yakhluqa mislam. Mun Tuhan tuh menciptakan langit bumi dan gunung, apalagi manusia kecil itu ada apa-apanya. Nah itu manusia ini ingkarnya. Dipadakan Tuhan sudah itu jadi ada tuh. Ini nang gunung nang langit bumi ini pun nang kayak apa? Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi